Baik, selamat malam teman-teman. Masih bersama saya Sengkun Black Dog tentunya. Dan saya akan tetap keliling ke markas-markas para band, entah itu band yang sudah tua. Wow, iya, sudah berumur. Yang sudah dewasa. Sudah membangkit. Yang sudah dewasa ataupun yang muda, saya akan datangi markasnya. Seperti hari ini saya berada di Tabanan di markasnya Ranjau gitu ya, bisa dibilang. Sebenarnya Ranjau ini nggak semua orang dari Tabanan. Kayak Lanang, Saya dari Klungkung. Klungkung. Ya. Terus Denpasar, Wina Tabanan, Klungkung, Denpasar. Klungkung beri 2 orang. Memang tinggal di Klungkung? ya, saya di Denpasar, Tapi asalnya Klungkung. asal Klungkung. Orang Bali berarti ya? Orang Bali. Saya kira orang Banyuwangi dia. Nggak, bener dari dulu saya kira kalau nggak Banyuwangi Jember. Dipal karakter muka kota. Bercanda, brother. Alright. Saya tahu kalau kita udah sekian lama, ya biar suasananya lebih enak. Dan sebelum kita ke Ranjau ini, sebelum kita ngobrolin Ranjau itu dari tahun berapa ya? Tahun awalnya kalian ngeband itu? akhir 2000 sih. Akhir 2000, berarti anggaplah 2001 lah gitu ya, awal 2001, akhir 2000. Ya. 2022 tahun yang lalu berarti ya. September kalau nggak salah ya. Dan terakhirnya kalian aktif ngeband itu manggungnya inget nggak? Terakhir kali. 2019. 2019. Enggak, kemarin. Oh, manggungan kemarin acara di Stream BK. Oh yang Nah, maksudnya kan itu baru reunite lagi nih. Oh iya. Gabung nih terakhir. Terakhir 2007, habis itu vakum 2019. 2007 berarti 2007 7 tahun ya kalian ngeband ya 2007 2000 sampai Udah lama 2007. sekali itu. 7 tahun ya. Iya. 7 tahun ngeband sebagai band. Nah, tapi kita sebelum lanjut ke Ranjau ini sebagai band ataupun akhirnya kembali ngeband ini, saya pengen tahu nih kalian ngapain aja nih selama ini. Ya, background kalian kan semua orang harus bekerja, men. Iya. Ya, semua orang tuh harus hidup. Kalau kita di Indonesia lahir, tumbuh, dewasa, beranak pinak, mati kan itu. Ketika beranak pinak ini kan harus bekerja biaya hidup itu kan ya. Bukannya saya mau menggali yang pribadi, enggak. Biar teman-teman juga tahu kalian dulu kan seperti teaser yang kemarin saya upload ke Instagram dan juga Facebook, itu kan terlihat foto-foto kalian yang agak Terus lanang nanti waktu itu cara kene nah rasanya cara bebasnya berlempeng saja. Itu sebenarnya belum nafsu makan belum ya. Sekarang nafsu makan. belum mengenal Kering terus agak gosong hitam. ya sedikit alor. Tapi yang saya susah ngelihatnya adalah Wina. Yang foto-foto lama itu saya nggak menemukan Wina gitu. Oh ternyata setelah saya lihat, mungkin teman-teman juga seperti itu ya. Baru oh ternyata ini Wina. Masih kurus kering. Sekarang ini boleh dari siapa aja? Dari Wawan ya. Wawan pekerjaannya di mana sekarang? Statusnya berkeluarga kah? Bagaimana anak berapa? Jadi setelah 2007 vakum itu kan, yang dari Malang, habis main di Malang vakum, mulai bekerja karena nggak sibuk ngeband lagi. Kebetulan saya bekerjanya di Bluebird, di kantornya di Bluebird di Sesetan. Dari 2007 itu sampai sekarang Ya, di Bluebird? sampai sekarang masih di Bluebird. Terus selama Ranjau vakum, ada sih beberapa kesibukan gitu loh. Jadi band sih tetap kita ngeband gitu loh, tapi dengan band yang lain gitu. Kebetulan ada teman-teman ngajakin, ayo bantu di band ini, yuk gitu loh. Sempat juga kemarin sama Bonta habis gini bikin band hardcore-hardcorean gitu. Yang penting tetap jalan aja sih gini ya, tetap Berarti jalan. hardcore-hardcorean itu berarti dari kayu ya? Kalau buah-buahan kan dari kayu. Jadi tidak hardcore banget. Si Amnya soalnya hardcore-hardcorean. Terus selesai mungkin sibuk lagi, kerja lagi, habis itu lagi ngeband lagi. Ya, kebetulan sampai sekarang sih saya masih di ini di Resisten sama Vigil. Nah, habis itu lanjut Rionaan lagi, ya udah dan lagi. Berarti kamu kerjanya di Bluebird? Ya, di berkeluarga sudah kan ya? Udah. Keluarga. Terus lanjut ke
Bang siapa namanya Bang? Bang Pecon. Bang Pecon. Kalau saya ya dari Ranjau Pakum adalah teman-teman yang suruh membantu main di sini, bantu di sini. Kalau tentang saya usaha sendiri, saya usaha deadlock, sabuk, dressing bell, Aksesoris seperti itu. aksesoris, atribut-atribut musik lah. Tidak jauh Masih berkaitan dengan musik gitu ya. Tetap. Gimbal juga pada ya? Iya. Oh, gimbal ya. Tetap gitu. Nah, nanti kita dalami lagi mengenai pekerjaannya dari Bang Pecon ini. Bang Pecon juga sempat lama di Jawa kan ya? Lumayan. Tahu aja. Berarti dia usaha dreadlock itu bisa dibilang gimbal gitu ya. Gimbal. Berarti palsu dong? Ada yang asli, ada yang palsu. Tergantung peminat. Oh, berarti kalau rambut aslinya itu bisa digimbal? Bisa digimbal. Ada caranya gitu ya? Ada triknya buat dia. Terus kalau modelnya kayak saya sama Wawan bisa? Tapi bukan di rambut. Pokoknya itu mau bulu boleh lah. Kalau itu nggak bisa dibahas. Susah dibahas. Hai teman-teman, kenapa saya menggunakan topi terbalik sama Wawan ini? Bisa dibilang nanti kalau teman-teman menemukan orang menggunakan topi terbalik dimanapun terminal, dimanapun, terus nggak ada rambutnya di bawah itu pasti dulu otak. Lengar lah. Itu lengar. Berarti Pecon usaha sendiri, dreadlock, aksesoris, ikat pinggang. Berarti bracelet juga, gelang juga, Iya. anting juga. Pas. Buat teman-teman yang mau ini silahkan hubungi Pecon gitu ya. Ya. Terus lanjut ke Om Wina, Bang Wina, beli Wina. Kalau saya kemarin pas setelah Ranjau Vakum 2007 balik ke Tabanan, akhirnya buat band death metal, Ajal. Oh Ajal. Dan juga ngebantu Total Idiot kan kemarin. Oh iya, di Ajal Total Idiot. Pokoknya setelah mereka dari Ranjau ini, mereka nggak berhenti ngeband gitu ya. Dan kita tanya nanti lanjut, sebelum lanjut ini kita tanya juga kenapa Ranjau itu berhenti. Oke lanjut deh Bang, berarti Wina berkeluarga kan ya, usaha Wina Letter seperti teman-teman tahu. Bisa tunjukkan ke hotel. Nggak jauh dari teman-teman yang lain. Aha. Ya masih band-bandan gitu. Dan burung-burung. Ada beberapa band-bandan. Ya ada Rumble Boys juga dulu, ada Step Shield juga, ada juga Noise Front. Tapi ya gimana lagi? Mungkin auranya ke Ranjau. Balik ke Ranjau. Ini. Balik ke Ranjau lagi. Berarti tinggalnya ke Bontal ya? Bontal, tinggal di Denpasar. Kegiatannya ya seperti masih di dunia sablon lah. Sablon ya. Batik tepatnya. Oh sablon batik? Ya, Berarti nggak sablon yang sablon bensin enggak? Berarti ke batik. Ke batik. Teman-teman, semuanya memang harus menujunya ke sana. Apapun yang teman-teman lakukan ketika masih sekolah, kuliah, apapun itu ya ngeband, ya berkenalan, nongkrong, minum, mabuk, waktu benar itu penting gitu ya. Tapi seiring waktu ya harus sana lah. Dan yang terakhir ini yang nanti juga harus kita dalami. Dari dulu di panggung, wah teriak-teriak, akhirnya sekarang Oke, dari tahun 2007 ketika Ranjau sudah ya personilnya sudah mempunyai kesibukan masing-masing, sudah mempunyai keluarga. Nah, di sana kita jarang ketemu sebenarnya. Jarang ketemu ya? Jarang ketemu, kontek-kontekan kadang-kadang gitu sebenarnya. Belum ada grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian saya balik kampung. Saya ke Klungkung, ya saya kerja di pemadam kebakaran Kabupaten Klungkung. Pemadam kebakaran. Ya, tahun 2007. Mengejar karir. Nah, itu karena ya tuntutan kedewasaan. Iya betul. Tanggung jawab ya. Itu ya. Setelah saya 3 tahun di sana di pemadam kebakaran Kabupaten Klungkung. Kemudian tahun 2010 ya langsung ada bukaan CPNS menjadi tenaga pendidik. Nah setelah itu saya mencoba mendaftar, langsung saya lulus dan saya sekarang menjadi guru ya di SD, SMP Negeri 2 Semarang. Wah, ini anak-anak nanti kalau kemudian nonton ini bapak ini, kalian bisa tahu latar belakangnya Pak Lana. Latar belakangnya dulu seperti apa nih orangnya. Kalau sekolah mungkin
muridnya nggak belum tahu ya dulunya rambutnya gimbal. Itu gimbalnya Pecon yang bikin. Ya, nih, Aku Pecon satu yang- kampus kali ya. Satu kampus. Oh, satu kampus ya? Ya dulu waktu SMA sih, saya SMA. SMA Wina, SMA, Oh si Wina SMA di Denpasar? ya Batu Bulan. Oh. Dulu namanya SMSR Negeri Denpasar. Sekarang masih ada? Sekarang sudah diganti menjadi SMK Negeri 1 Sukawati. Oh. Saya SMA sama dia, kemudian selesai kuliah di si Denpasar, ketemu lagi sama dia. Nah di sana lah tahun 2000 mulai kita bikin band. Awalnya Ranyo kan band kampus awalnya. Ya. Dibantu sama Dejering, Jadi Rodol Pandal ya? ya, sama Karida awalnya. Nah sebenarnya gini juga ya Min ya, bukan nama Ranjo pertama. Ya biar semua tahu ya. Perjalanan Ranjo itu dari tahun 2000 yang awalnya nama band itu adalah State Violin ya. State Violin kemudian yang Violin ini, violin bukan? bukan. State Violin. Violin. Apa namanya? Yang personilnya saya, Wina, Pecon, sama Karida lagi satu. Nah, itu berempat. Lambat laun ada perubahan, pergantian dan lain sebagainya. Karida keluar, kemudian masuk Jesne dan masuk ya, kakak sepupunya Jesne ya, Ejul, kemudian bergabung sampai berapa tahun itu ya. Kita main pertama kali di Gordebas loh. Nggak, di Ubud. Di Ubud ya? Di Ubud. Gordebas pertama kali Ubud ya. pertama. Tapi kalian kan sebut tadi band kampus nih, berarti kalian sudah main di kampus, berarti acara kampus diisi gitu ya? Orang-orangnya sih. Karena orang-orangnya di kampus. Orang-orangnya orang di kampus aja. Satu-satu diisi aja. Ya sedikit ayam kampus. Makanya namanya Ranjo. Pertama itu main di Gordebas. Vokal berdua, kita vokal sama Wina. Itu. Kalau Oh, Wina sudah vokal ya? Iya, Awalnya dulu vokal. sih. Abis vokal drum, abis drum gitar. Oh, keliling di Ranjo. Keliling gitu ya? Gitu. Nah, setelah menjadi apa namanya sebuah perjalanan band yang sudah berapa tahun ya, hampir 3-4 tahunan, mulai ada perombakan kembali. Jesne dia keluar, Iya, kita bawa. kemudian digantikan Wawan, Bontal juga masuk. Itu, sampai ada kita pakai 2 gitar, melodi sama ritme, kemudian bass, Wawan. Nah, Di awalnya kan Ranjo itu punk. Hmm. Punk istilahnya selama tahun sangat pendewasaan sih, karena juga terlalu banyak kelas punk waktu itu, jadi istilahnya kita pengen berubah antara grindcore tapi nggak nyampe ke metal juga nggak nyampe, jadi istilahnya ngambil tengah-tengah, jadi ya keras grind antara keras punk dan grindcore. Sebenarnya aliran gitu tuh yang kita yang bikin sebenarnya ya, Iya. bukan harus dipatok seperti ini. Iya. Kita misalnya memasukkan keras punk antara greencore ya keras green, Iya, gitu iya. kan ya. Kita yang bikin Enaknya kita lah. Enaknya kita, ya. Kayaknya gitu. setidaknya ada sebuah gabungan dari Krusty Punk sama grindcore. Itu. Dan kita semua ini berlima ternyata asik di dunia keras grind. Saya juga pernah waktu masih vakum Ranjau bikin band sama Bontal, apa ya kemarin Rumble Voice ya, itu metalcore. Kemudian ada band hardcore sama Wawan sama Bontal juga, Noise Front. Oh yang bilang sempat inilah apa namanya ya dari panggung ke panggung gitu. Akhirnya nggak tahu juga sih kita apa namanya Emang kliknya. emang jiwa kita masih dirajut ternyata. akhirnya balik Ada, aja iya. gitu ya. Itu. Jadi teman-teman ketika ya siapapun ya teman-teman sekarang mungkin yang muda baru bikin band sekolah SMP SMA, akhirnya nanti ya sama seperti itu, walaupun kalian dari band kalian yang pertama gitu istilahnya sudah berhenti, kalian nggak bisa berhenti gitu ya, karena jiwanya ada di situ. Pasti pengen aja ya ngubungin teman-teman ya, Bontal sama Wawan, Bontal sama Pecon, Nospron apalagi namanya. Rumble Voice. Ya gitu-gitu aja, cuman bedanya ngambil ini ngambil itu gitu ya. Nah, teman-teman sudah tahu nih gambaran sedikit mengenai Ranjau ini. Mungkin beberapa anak-anak muda tidak pernah tahu kalau Ranjau itu ada kan gitu ya. Dari zaman dulu itu jejak digital kan kita nggak seperti sekarang nih. Kalau anak-anak sekarang kan gampang nih dari sini ke depan itu kan gampang, digital ada. Kalau dulu tuh mungkin kita nggak memikirkan bikin dokumentasi, bikin apa kan nggak terpikirkan ya, bikin video
bagaimana kita ngebandnya dulu. Mungkin beberapa anak-anak muda sekarang tuh ranjau apa ya? Ya. Itu kan yang ditanam sama tentara itu kan wah. Ya ini kelas pang gitu. Nah, kalian pertamanya tadi apa nama bandnya? State Violence. State Violence. State Violence gitu ya. State Violence itu berapa nih? Berapa jeda waktunya sampai kalian akhirnya menjadi ranjau? Berapa bulan? Kalau nggak salah 3 bulanan kalau nggak salah. 3 bulanan. Kemudian di State Violence itu ada lagu Sapu Ranjau. Oh, ada lagu Sapu Ranjau. Ya. Berarti State Violence ini sudah punya berapa lagu dulu? Kalau nggak salah ada 4 ada itu lah sekitar. Antara 3 dan 4 ya. 3-4 lagu. Dah satu lagunya itu judulnya Sapu Ranjau. Sapu Ranjau. Kemudian pada saat Karida keluar, kemudian kita lah berlima, Kejul, Desne, Pecon, Wino, saya akhirnya merubah nama band tersebut. Oh, karena Karida ini keluar, mungkin itu pemicunya kalian mau merubah nama apa enggak? Bukan juga itu ya? seperti itu. Karena pada saat kita berlima itu udah mungkin ada ini kayak kurang asik atau kurang keren atau kurang nakalan Kurang nakal. kurang nakal namanya nih State Violence. Akhirnya kita punya sebuah lagu yang berjudul Sapu Ranjau. Dimana kalau kita rubah nama band kita itu menjadi Ranjau. Oh gitu. Akhirnya sempat kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Akhirnya itu yang akhirnya nama Ranjau jadi ya. Mungkin State Violence ini mungkin terlalu 2 kata mungkin gitu ya. Atau mungkin juga waktu itu kalian menganggap lagu Sapu Ranjau ini lagu yang paling asik gitu ya, yang mewakili kalian gitu ya. Ikonnya gitu ya. Itu sudah. Dan sampai sekarang kita lupa saja lagu tersebut. Kalian lupa dengan lirik. Ya, lupa. Lagunya itu nggak pernah dibawain lagi. Pernah waktu kemarin akhirnya kita menciptakan lagu baru, akhirnya lagu Sapu Ranjau ini kita tersisih akhirnya kita lupa. Apa ya? Karena masih konsepnya keras pang waktu itu. Iya. Nah, sama seperti saya bilang di awal tadi, mungkin kalian nggak terlalu zaman dulu tuh memikirkan untuk memanage band ini dengan baik. Karena senang-senang waktu itu having fun lah. Akhirnya lagu Sapu Ranjau yang akhirnya membuat nama mereka dari State Violence ke Ranjau ini juga pun liriknya lupa. Waktu itu siapa yang bikin lirik tuh? Saya. Setelah dari vokal berubah kan jadi awalnya kan saya vokal satunya, vokal Lanang vokal 2 yang backing vokalnya. Jadi dari lirik pun saya buat di radio. Jadi kemarin karena udah dari keras punk jadi keras grand, perbedaan musik kan berbeda. Jadi kita ngambil ke keras grand terus yang keras punk jadi nggak pernah pakai. Karena istilahnya alurnya juga sudah tambah banyak ini ya, masukan gitu ya, Referensinya sudah beda, banyak masukan biasanya. Dan Ranjau ini kan kalian 2000 ngeband nih. Sebelumnya yang band-band di Bali itu siapa yang kalian lihat akhirnya kalian bisa saya bikin band juga? Lanang nih. Influencer dia kriminalis. Jaya. Saya senang sekali kalau lihat kriminalisme main dulu. Memang benar mereka tuh ya orang-orang tua ya, orang yang lebih senior ya daripada kita gitu. Akhirnya mereka sedikit mbah. Sorry Pak Man, sorry. Tamlo slingsir Pak Man. 95 mereka sudah ngeband. 5 tahun kemudian kalian ngeband, kalian melihat kriminalnya pakai vokal double juga, vokal double juga kan ya? Dulu sama siapa vokalnya? Muring ya. Muring ya itu dulu. Ini Ranjau ini ataupun State Violence ini ngefans sama kriminal akhirnya juga bikin band gitu ya. Karena basicnya semua kan berbeda. Lanang ke Dipang, saya dari SMP udah senang dengar metal kan. Diajarin sama Guntur Kemir diajarin, udah diracunin dari awal. Tapi buat band awal ke punk dulu. Jadi Punk dulu ya. Jejaknya dapat nih dari punk ke Grass Gen, akhirnya ke Brutal Death gitu. Akhirnya berkembang gitu ya. Nah, itu kan sudah ada 4 lagu, akhirnya kalian ke Ranjau nih. Dari State Violence ke Ranjau ini kan masih keras punk nih. Iya, masih keras punk ya, keras tipang gitu ya. Sudah adakah lagu yang keras punk itu? Kan akhirnya jadi keras green. Di keras punk ini kalian sudah menciptakan lagu kah? Udah direkam? Sudah ada. 15 lagu. 15 lagu? Tinggal diperbanyak aja sebenarnya. 15 lagu
Udah satu album itu men. Iya. Satu album ya. The best lu. Itu Waktu satu itu- album 15 lagu. Waktu itu kita rekamannya di Ganes Studio. Ganes. Iya. Ganes di sini. Iya, kapanan. Oh. Itu rekamannya. Digo. Ganes ayo Ganes. Coba Go Mario Ganes. Kami dulu di sana. 15 lagu itu gimana bentuk? Masternya master pakai CD udah masih. Udah CD ya. Itu semi track Semi track CD. Terus kalian nggak perbanyak waktu itu? nggak perlu banyak. Tapi selain teman-teman nggak kasih ke teman-teman gitu aja udah didengarkan. Door to door lah. Islam waktu Underground. Ini underground. Baru underground. Jadi nggak karya itu dibagikan, ya nikmatin lah gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya waktu itu kalau dibikinin album sebenarnya Ya, Iya. keren ya? Waktu itu link record kita nggak punya. Belum dapat nih. Belum dapat Di ya? Bali waktu itu kan susah channel kemana kan informasi juga Ya. juga susah banget waktu itu kan. masih minim gitu ya. Iya, itu pun tahu-tahu tuh musik karena dari newsletter atau apa kan. Oh zamannya itu masih yang newsletter ya? Masih. Ini udah bapatan nih. Masih newsletter. Masih Mr. Tukul Trick Destroyer gitu. Sekarang ada ya? Masih ada kan ya? Ada yang Ya. masih mencintai hal-hal seperti itu tuh masih ada. Masih ada. 15 lagu itu kalian masih ada nggak sekarang? Ada yang pegang nggak? Nggak ada. Nggak ada yang pegang. Setelah kita ke transisi ke kelas grand itu udah mulai dah kita ini tersisihkan lagu-lagu Lagu itu nggak pernah dibawa gitu ya? lagu-lagu baruan. Itu mungkin ada yang punya filenya bisa. Bisa bagi ke kita. Siapa tahu. Teman yang nyimpan. Ada pernah band baru gitu ya, band Klungkung, band mana yang membawakan lagu kalian itu? Ranjau. Ada salah satu band Klungkung itu lupa saya. Mbak, nanti tanya orang itu siapa tahu apa masih ada punya Itu sih file. kata-katanya sedikit jorok tuh. Caranya nggak bisa itu. Dulu kan seperti itu ya. Di Klungkung kan ada siapa namanya yang kolektor CD kaset? Pandeoko. 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 Oke. Ditanya itu siapa tahu dia punya file yang kadang iya. dia itu apa ya? Underground lah, aku mencari file-file yang lama. Nah, coba nanti 15 lagu ini kita perdengarkan lagi. Waktu Gimana itu sih zaman itu? lagu-lagu itu diputar di Top FM waktu itu. Top Iya. FM. Oh ya. Baru sekarang aja saya ingat Top FM. Harus bawa demo nih, klan 2. Harus diputar. Gila. Waktu itu ketika ada band luar datang ke sini, walaupun terkenal nggak terkenal, kita datang ke Top FM tuh kita dengerin di situ ya. Itu enaknya zaman dulu karena informasi nggak seperti sekarang gitu ya. Ada band ini datang, ayo datang ke Top FM. Kita rame-rame datang gitu kan ya. Nah kembali ke Ranjau, akhirnya 15 lagu itu sudah direkam, disebarluaskan dengan door to door apapun siapa yang mau kalian dengarkan lah. Akhirnya kalian merubah genre-nya menjadi bukan merubah sih, jadi banyak masukan gitu ya, banyak influence yang masuk. Jadi Crush Green di Ranjau yang Crush Green ini kalian menciptakan lagu kah? 15 lagu juga kah? Baru kita kemarin start 7 lagu. Ya kemarin kita di Malang 9 lagu ya? 9 lagu. 9 lagu itu. Itu yang mini album Yang Berarti yang Ranjau ini? aku masukin 6 lagu aja. 6 lagu itu. 6 lagu Yang mini album. Mini album juga bentuk CD waktu itu. Enggak. Lempar itu banyak. Baru proses rekaman ini udah selesai sih master Udah jadi lagunya. udah selesai. Tapi nggak dicetak fisik. Enggak diketak fisik. Cuman ikut waktu itu kita kompilasi. Aduh. Kenapa ya waktu itu nggak berpikir bikin ini ya? Kok saya jadi gregetan ya? Itu udah informasi link waktu rekod. Itulah waktu itu harus dengan modal sendiri. Oh, iya. Rekaman, habis itu perbanyak. Waktu itu kita masih zaman kuliah itu. Ya masih susah-susahnya lah. Masih minta Sampai urunan juga ya. urunan. Nggak mungkin saja waktu itu kalau kalian mungkin ya karena ya zaman dulu lah kita mereka saja nggak menemukan rekor, siapa tahu zaman dulu tuh kalian mungkin kurang nyebar nih, kurang bergaulnya, kurang luas nih kalian. Ya tapi kalian dengan rela dengan bangga juga memberikan. Masih adakah kalian pegang itu? Masih. Kalau yang lagu Karena itu ada di YouTube ya. Ya. Di YouTube-nya Ranjau sendiri. Ya. Jadi buat teman-teman kalau rindu gitu ya zaman-zamannya itu dengan ya kualitas rekaman zaman itu ya kalau dibandingkan dengan sekarang ya beda lah. Tapi kalau teman-teman Tapi rindu masih berani ngelawan sih. bagaimana distorsi zaman tersebut, kualitas rekamannya Ya. pasti sudah berbeda loh. Beda. Itu kita
recording 2003. 2003 itu ya, teman-teman bisa langsung ke YouTube-nya Ranjau gitu ya. Nggak ada Ranjau Keras Green kah? Ranjau Keras Tipang apa? Di Ranjau. YouTube-nya Ranjau gitu aja. Nanti saya akan kasih Ranjau Bali. linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau mau ininya apa namanya mendengarkan lagu-lagu. Kalian ketika Keras Tipang itu kan sudah merekam 15 lagu. Itu direkamnya di Ganes nih. Siap. Ya. Yang sudah ke Keras Green 6 lagu itu direkamnya di mana? Di Di Underdog. Underdog. Underdog ya. Ya. Bang Mul berarti banyak band itu semua ininya ini ya zaman itu Ya, yang lahirnya itu, lah, lahirnya. lahirnya banyak di situ semua acara apa lah Ya. pokoknya di Underdog. Underdog. Dan teman-teman sekali lagi nanti kalau menyukai video ataupun apa yang kita obrolkan di sini bersama Ranjau, silahkan teman-teman nanti subscribe channel saya Second Black Dog tentunya. Dan channel ini saya sampaikan saya menggunakan handphone saya ini Vivo jadul ini. Dan teman-teman bisa lihat kabel mic-nya kelihatan. Jadi semuanya saya kerjakan dengan seadanya gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya lagi dengan supportnya teman-teman dengan subscribe, like, share, komen, share panah lagi bang. Harus tuh. Nanti bisa berkembang gitu ya. Saya harapkan sih teman-teman semuanya mensupport ya. Dan teman-teman band pun ini nggak ada apa-apa gitu ya. Kita cuma ngobrol. Ya kita karena tubuh bersama, skena bersama, kita ngobrol kembali, kita menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa dulu itu ya seperti ini perkembangannya. Nah, teman-teman nggak ngelihat langsung merekah seperti sekarang gitu ya. Inilah perjuangannya. Kalau nggak ada yang dulu nggak ada yang sekarang. Nggak ada yang sekarang. Perkembangan itu memang berlanjut. Kalau dulu kan masih kita ngejar panggung ke panggung. Kalau sekarang, kalau zaman sekarang hasil fisik kok. Karena zaman digital. Ya. Dan sayang sekali lagi saya sampaikan sayang sekali 15 lagu tersebut nggak dirilis secara fisik, tapi ada. Mudah-mudahan nanti ada yang memberikan lagi kepada kalian nanti ya. Dan 6 lagu ini memang sudah ada. Sudah ada, kalian bisa cari di YouTube dan rekamnya di Underdog. Ya. Dan kemarin Wina ngirimin saya 3 video ya. Wah, Yang 3 video. 3 video Yang itu video klip. video klip 2, history 1. Story 1 ya. Saya mohon maaf belum ngelihat karena banyak sekali ininya pekerjaan masih ini ya terpending. Nanti saya lihat itu 3 video ini bisa dijelaskan video klipnya yang mana pertama dikerjakan oleh siapa, kenapa kalian bikin video, belum ada. Biasanya kan album dulu nih, ini album keluar, album kalian bikin promosinya, bikin video klip, bikin launching kan gitu. Ya. Ini kenapa nggak bikin album, direkam, dikasih bikin video klip? Bisa diceritakan. Oke, video klip Ranjau yang pertama kali itu karena saya sudah selesai kuliah di Denpasar, kemudian melanjutkan lagi ke Awareness Education Center Bali. Di sana saya mengambil jurusan desain grafis dan komputer. Nah, pada saat kuliah mau wisuda dan sebagainya itulah saya kan ada sebuah tugas atau karya akhir. Tugas akhir gitu ya. TA akhir. Kemudian pada saat di sana saya mengambil sebuah konsep video klip. Akhirnya karena saya punya band sama Ranjau, kemudian sudah punya recording dan lain sebagainya. Karya sudah ada. Akhirnya saya konsultasi sama teman-teman di band, gimana kalau kita bikin video klip untuk karya saya, untuk tugas akhir saya di Awareness. Akhirnya ceritanya kita merekayasa sebuah cerita di sini. Saya sebagai mahasiswa di sana untuk biar bisa yudisium dan selesai di sana. Wina dulunya masih punya clothingan Vodevil. Oh iya Win ya, kencang dulu Vodevil-nya kencang. Waktu itu dan saya seperti ini, saya merekayasa Wina jadi bosnya, Produsernya. nah produser dan sebagainya, karena dia memang punya Vodevil, dia langsung punya band dan lain sebagainya, dia langsung ceritanya saya yang Waktu itu pakai handycamnya aja bawa. Handycam yang mini DP ini ya. Yang kasetnya kotak kecil. Dulu kan tahun 2005
2005 itu sudah apa namanya alat belum ada yang canggih seperti yang sekarang gitu. Kita masih pakai apa namanya kamera yang masih jadul lah. ya jadul beta apa namanya kasetnya masih beta. Ya, masih kecil. Nah, sing Itu rental. ada fisik digital ya, ada fisiknya. Itu kita rekam video itu di Gibraltar ya. Ya. Studio Gibraltar. Oh, di tempatnya Agung. Ya, Agung. Ya, di sana. Yang di Gatsu berarti. Ya, itu di sana. Akhirnya itu udah sampai saya selesai. Nah, itu akhirnya itu terus menjadi video klip radio yang pertama kali. Oh, iya. Oh, berarti kalau di kampus itu awareness itu ngambil apa? D1, D3, D1 desain grafis dan desain komputer. D1. Akhirnya karena ini tugas akhir itu Iya. kan harus ada ini ya, kayak saya mengerjakan ini nyari orang. Sama kalau saya kuliahnya di Orma Dewa, ketika saya bikin tugas akhir saya harus cari perusahaan karena saya manajemen ya dulu ya profesional. Saya nyari perusahaan, saya harus review di situ. Nah, ini sama modelnya kan ya? sama seperti itu. Sama seperti itu harus ada bosnya. Iya. Tapi ini ya sebenarnya alurnya juga bener gitu ya. Iya. Tapi kan ini karena teman juga akhirnya Podipol jadi produsernya, bandnya Ranjau. Tapi Lanang juga ada di situ. Iya. Ketika video klipnya dibawa ke kampus, loh kok kamu ada nggak di gitu ya? Jadi ini ya, sempat waktu saya ujian, ada 3 dosen penguji yang heran, "Duh, ini kamu di klip itu kamu nyanyi ya?" Saya bilang iya. Saya bilang iya. Oh iya, ini band saya loh Pak. Produsernya ini, Kodevil. Itu. Seperti itu saya bilang terus terang. Sampai di saya ternyata kamu punya aliran gini nih ya. Ini saya Pak. Oh berarti dosennya nggak udah ngerti gitu ya? Tadi dengan aliran keras green ini. Ya ketika sesat atau Yang Oh penting itu Lanang masih yang gimbal ya? Ya, saya lagi sini waduh, Itu yang gimbal disambung kan? sambung. Jamu nih, Econ yang Salonnya udah ada. Kameramennya udah ada. Sebenarnya padahal di situ orang-orangnya lengkap ya. Dari SDM-nya, sumber daya manusianya sebenarnya kalian ada, tapi sayangnya 15 lagu dan kenapa nggak dirilis fisik? Aduh. Underground ya. Tapi ini ada cerita ya, kebetulan apa enggak ya, di video klipnya Lanang itu kita kan pakai pertama itu ada bayi. Bayi. Itu sekarang umur 17 ya. Bayi itu kita kan nggak tahu itu, cuma Lanang aja yang tahu dapat bayinya di mana kan gitu. Setelah beberapa lama itu akhirnya Bontal nikah nih sama istrinya yang sekarang ini. Sebelumnya ada. Kayak langsung sendiri. Nikah sama ini. Ternyata yang anak kecil itu keponakan istrinya ternyata. Yang dipakai video. Yang dipakai video klip. Lanang tahu waktu itu Nang? tahu. Tapi saya tidak tahu bahwa akan menjadi istrinya Bontal. Iya benar. Oh gitu teman-teman ini. Iya. Ini ya memang sudah digariskan gitu. Oke. Karena dipakai karya sebagai tugas akhir. Memang saya belum nonton, mohon maaf Iya. belum nonton. Ada bayi memang bayi fisik direkam gitu. Memang Bayu kalau nggak salah itu baru 1 bulan. Digeletakkan di sampah. Ya, memang Tapi sampahnya udah dibersihkan dulu ya. iya udah. Bilangnya seperti itu. Karena Konsep lagunya. konsep dengan lagu biar Judulnya apa itu? Sisi gelap. Sisi gelap. Iya. Oke, sekalian aja langsung nanti saya izin saya upload di ini saya ya, channel saya. Saya upload dulu di channelnya video klip tersebut, nanti video ini baru setelahnya saya. Oke, boleh silakan. Hasil karya tugas saya. Ya. Dan sekarang itu Kalau jadi video keponaan. keponaan ya. Jadi keponaan si bayi itu. sekarang umurnya udah berapa nih? Sekitar Sekarang 25 tambah 16, 15. Dia SMA kelas 1 kalau nggak salah. SMA kelas 1 ya? Itu berarti sekitar 16 tahun. 16 tahun. 16. Iya. Berarti dia pernah ngeliat video klip ini? Ini kamu loh. Mungkin pernah. Coba nanti Bontal kasih tahu, kasih. Oh paman nih. Masa saya ditaruh di tempat sampah itu. Sebenarnya gini ya, kenapa saya dapat bayi itu ya? Karena saya punya teman waktu di Wernas, ternyata sepupuan sama istrinya Bontal, satu kelas sama saya. Saya bilang, Adi namanya. Ada nggak punya saudara dengan bayi yang baru lahir?
Ternyata ada. Nah, itu dah ternyata masih iparnya dia ada sekarang. Tapi waktu itu kan belum jadi iparnya. Belum. Itu udah maksudnya yang dibilang sama Ya, Wawan, ya. entah kebetulan atau apa gitu. Akhirnya Waktu itu masih jadi anu. ini baru terungkap sekarang ya teman-teman ya. Jadi sebuah cerita video klip itu dibuat memakai modelnya bayi karena Lanang juga dari teman kuliahnya di Awareness dan akhirnya menjadi ponakannya Bontal nih. Jadi sepupuan dengan istrinya si ibu dari bayi ini. Dan video klipnya akan saya share lagi, saya share ulang. Kalau teman-teman mau nonton juga ada di YouTube-nya Ranjau. Jadi akan kita buatkan secara digitalnya, izinnya kalau channel saya juga boleh mengupload lagu tersebut. Kalau video klip kedua itu live konser. Ya, Live dia. Digabungkan jadi satu. Oh itu yang pertama itu judulnya apa? Sisi Gelap. Isi Gelap. Ya. Terus yang kedua Yang kedua itu terisolasi mati. Terisolasi Mati. Ini dari kalian Potongan-potongan. footage gitu ya main di video klip gitu ya. Itu waktu Di itu panggung. video klip itu kan ikut kompilasi Rock Killer, video klip Rock Killer. Ya. Dan lagu-lagu kalian yang tadi itu yang 15 yang 6 masa nggak ada di kompilasi, ada nggak? Ada. Yang nama. Yang 6 ada kompilasi kebetulan di Patriot. Patriot. Kompilasi Patriot. Patriot 1 ya, kalau nggak salah. Oh, Partner kan banyak juga punya Iya. kompilasi ya. Terus yang video klipnya ada di punyanya Rock Killer. Ya. Itu ngeditnya 2 jam. Iya, karena dikejar deadline dia bikin sama rencana ini Made kan Made Rockila sama bikin ini nih kompilasi video klip. Panjo bisa nggak ikut? Ya udah, kita langsung rembuk, langsung bikin 2 jam. Jam mana model itu kan masih kita Kalian kalau sudah punya video-video ya, akhirnya disambung-sambungin jadi apa judulnya? Terisolasi mati. Terisolasi Mati. Nah yang kan Wina kirim 3 tuh, ada 3 satu video lagi nih, berarti video apa tuh? Video klip juga? Yang itu histori si perjalanan. Perjalanan Dari latihan, manggung Dari di ke kafe, istilahnya mau di panggung-panggung, Ya, sampai akhirnya di luar Bali. main di Malang gitu. Itu yang terakhir. di Malang. Nah, kita nih kan karyanya sudah, teman-teman sudah tahu, rekornya sudah ada, perjalanan Ranjau akhirnya menjadi nama Ranjau. Nah, sekarang ini kita mau pengalaman-pengalaman manggung kalian nih dari 2000. Waktu itu acaranya Lido Buana masih ada ya? Masih ada. Masih jajahan. Masih jajahan. Kan kayak Pecon ini kan banyak juga, kalau tadi kan Resisten, terus Ya, ada Resisten, Free ada Will. Free Will. Pecon kan banyak juga Con ya? Kamu Vandal dulu. Vandal. Teror. Vandal, Teror, Bandit, Jeto Jeto. Terus sampah kamu nggak ikut? sampah dapat sama Stupid Rebellion Tapi rebellion banyak sekali. itu zamannya. Kalau Wina apa lagi? The Morse. Kata apa dibangkitin? Kece kemarin bilang bangkitin nomor lagi. Sama dari ada kamrat di sini. Halo Jo. Zaman-zaman itu ya. Waktu itu kan kalau saya sih banyak sih loh ya. Dari Ranjau, ada Kolonis, ada interogasi, saya ikut di vokal sana, di Kolonis vokal, ada Anarki 99, Strong King. Oh iya, Satu Strong band nih, King. semua satu band kecuali Lanang. Ya. Vokal cewek. Vokal cewek itu kecuali Lanang. Oh, tetap. Aja Habis itu ada King. The Morse, ada di Talvanda juga dapat main di sana, main drum. Akhirnya di Ajal, Talidiot, di City Flash. Iya ya. Jadi City Kan Flash. sebenarnya di Bali itu yang front woman ini ya kurang banyak. Maksudnya yang front woman yang nyanyi biasa sih banyak, kayak Nimpea dan lain sebagainya banyak sekali. Apalagi band-band Bali banyak sekali yang cewek. Yang vokalis cewek nge-growl scream itu yang kurang di Bali ya. Dulu di City Flash ya. Langka. Plus ya. Sekarang kan diwakili sama Timah Panas. Nanti juga ada di channel saya Timah Panas tuh. Nah, pengalaman manggung kalian ini dulu dari panggung-panggungnya apa saja ini yang di Bali sih? Di Bali, kalau di Bali paling dia inget di panggung di Jegu. Dia sampai loncat panggung, giginya pengek. Lompat. Tapi sekarang udah diganti nih. Udah di Nih. Oh, kenangan nggak boleh diganti kan. Dulu apa Oh, yang di namanya? Jigu yang di Banjar kan ya? Ya. Jegu Restoration. Ya. Itu sampai berapa kali ya? Itu Jegu Restoration. Kita main yang kedua ya. Iya, kalau nggak salah. Barengan. Itu saya dulu kan masih jiwa muda sekali ya. Kalau sudah ada penonton ramai kita loncat. Stake diving. Ya, saya nonton. Ya masih Sengaja bikin apa namanya adrenalin di bawah panggung itu biar, woi. Ikut juga ya. Jadi Ya, satu ada. dengan panggungnya gitu. Yang paling Saya berkesan, yang paling berkesan kan
paling enak kan di Malang Wah. perjalanan. Tapi tar dulu yang Malangnya tar dulu. Bali dulu deh. Ini kalau udah di Jegu saya kan gini, penonton banyak di bawah, tapi diam. Nah itu akhirnya saya paling sering orang membangkitkan adrenalin penonton paling sering saya. Suka mancing ya? Nah, saya pancing sekali biar dia adrenalin penonton itu bangkit semuanya. Gitu. Akhirnya saya sengaja saya loncat, mic Masih masih kepegang. kepegang. Jatuhnya segini, mic kena di bibir, kena gigi. Kena gigi ya dia. Untung nggak kembali. Itu beda itu ya. Gigi mah kembali. Ini bukan uangnya kembali, giginya nggak kembali. Dan di Jegu akhirnya orang-orang duduk, kamu loncatin ya? Ya, kayak di pinggir-pinggir sound di sini ada. Di sana ramai berdiri sih semuanya. Berdiri ya kamu loncatin Ya, diving akhirnya Paling sering saya paling seneng gitu. karena orangnya nggak siap untuk ngangkatnya itu akhirnya jatuh, mic masih kepegang akhirnya kena gigi, uang kembali. Dan kalian juga main di mana lagi, di Ubud, Di Ubud. Banyak sih. Dulu sih paling sering tuh di Jak Resto ya. Jak Resto, Kayu Api, Pinat. Oh iya ya, kayu api ya. Pinang. Nah, saya tuh ingatnya ya itu karena pertama kali masuk Ranjo, pertama kali panggung ya di Kayu Api itu waktu Iya. launchingnya Bombay Mystic. Nah, Iya, launching album. Itu mainnya dari awalnya mainnya dengan punk atau apa di launchingnya BBM tuh mainnya dengan benar-benar pure metal. Ya ada yang band-band kayak Ya. saya itu benar-benar Kalau dulu kan kita dulu itu kalau Ranjo main ya masih band-band punk sama. random lah semua random. Jadi waktu main di Kayu Api itu udah lain lagi band-bandnya. Kita udah Jadi masuk tantangannya skena berbeda metalnya, lagi. ada cuma Ranjo aja yang masih bawa keras green ini gitu loh. Masih ada aura punk-punknya ya. Kalian manggung di skena Bali sudah nih, yang saya mau tahu dan ceritakan kepada kawan-kawan semuanya nanti yang nonton di channel saya. Tragedi di Malang ini gimana nih? Guring. Horor tuh. Kalau bicara tentang tragedi, wah semua kita trauma sebenarnya. Trauma sekali. Tapi Itu- awal itu ketika kalian ke Malang itu di acara apa? Siapa yang itu kalian kalau nggak undang? salah acara sebuah Universitas. Universitas Merdeka Malang. di Unmer. Di Nah itu. Yang mengasih info itu anak-anak dari Begundal ya. Dari Lewat anak-anak Koko, Begundal. Lewat Kemudian Patriot. ini lewat Patriot Koko, Patriot Tabanan Nah itu dia ngoleng kita di Ranjo. band Bali yang berangkat. Band Bali itu dua band, Super Mario sama Ranjau. Oh, Super Mario. Ya, jadwal. Akhirnya kita berangkat malam Jam 2 pagi. jam 2 pagi itu dini hari lah, tanggal 14 Juli. Kemudian ya tragedi itu terjadi di Situbondo ya, sebelum Pasir Putih dari Kita sini. bawa 2 mobil pada Kita waktu bawa itu. 2 mobil. Nah, satu mobilnya Satu Koko mobil Koko, bersama ini. satu ya bersama Super Mario, satu mobil lagi kita rencar, kita nyewa untuk band Ranjau. Oh, berarti band yang ada di kompilasinya bisa dibilang seperti itu ya? Ya. Kompilasinya Patriot. Ya. Karena Koko linknya ke Malang bersama Gundal, ada acara di Unmer, Universitas Merdeka Malang. Malang. Ya. Akhirnya berangkatlah 2 band nih, Super Mario dan Ranjau. Ranjau. Super Mario bersama mobilnya Koko. Ya, Nah, di Ranjau ini kalian rencar mobil, waktu itu siapa aja yang berangkat nih? 9 orang. 9 orang. Kita semua berlima. Ada Odon Odon, almarhum. Odon, Ya, terus ada Kapia, Kapia, Ada Ari. Ari, Ari 31. ada yang Oh iya, ya, ya. yang driver sekarang yang kasih aja ya. Ya. Yang Gus drivernya Gus Akasa. Kasa. DJ Piko. Sekarang jadi DJ. Nah, Oh, sekarang ada DJ. Iya. Tapi saya nggak tahu nih Gus Akasa Iya, kan. iya. Nggak tahu saya. Yang Ari itu saya Ari, tahu. Odon, Almarhum almarhum. Odon saya juga tahu. Kapia. Kapia saya juga Jadi tahu. bersembilan itu. Bersembilan. Berarti kalian berangkat menggunakan mobil rencar. Waktu itu mobilnya boleh disebutkan mobil apa? Kijang kapsul. Kijang kereta, Kijang kapsul ya. Kalian berangkat, itu alat kalian bawa juga apa enggak? Bawa Bawa semua. ya. Bersembilan di Kijang kapsul, kalian bayangkan saja dari Bali ke Malang. Itu ada dilepas nggak? Kursinya nggak dilepas nggak? enggak semua. Kan ada juga Karena mobil rencar itu kita kan nggak Oh, iya, berani- iya, benar, kita benar. rencar mobil jadi nggak berani latih lah. Saya pernah juga berangkat ke Malang waktu itu Battle of Band. Saya ngajak band Krusetra itu menggunakan EPP.
kita duduknya seperti ini. Karena saking banyak yang pengen ikut gitu ya. Iya. Nah, berangkatnya aman nih. Berangkatnya aman. Di berangkatnya kita Tragedi itu terjadi pas berangkat setelah nyebrang. Kita berangkat dini hari ya sekitar jam 11 pagi lah tragedi itu terjadi. Ya, itu ya, sekitar Bisa diceritakan nih, saya tahu kalian trauma. Ya. Ya, Dari wajah-wajahnya sudah terlihat trauma. Setidaknya bisa kita ceritakan nanti di kemudian hari untuk keluarga kita. Kita pernah loh ngeband ke Malang, kita jatuh. Ini tabrakan kah, jatuh sendiri? Sebenarnya pecah ban. Jadi ini ceritanya apa namanya? Setelah selesai menyeberang kan, kita lanjut perjalanan. Setelah makan setelah siang, itu kita sempat makan pagi Ya, kan, sarapan makan pagi. sarapan. Udah situ lanjut. Nah, pas di Pasir Putih kalau nggak salah ya. Sebelum Pasir Putih. Sebelum Pasir Putih. Sebelum Pasir Putih ini mobil biasa nih, gitu loh, mobil biasa jalan. Habis itu kita berusaha nyalip karena kan Nyalip, dalam pecah keadaan ban. pecah ban kiri, Ban kiri belakang. pecah belakang. Jadi langsung kita nyalip, pecah ban kiri, nabrak gitu loh. Ya. Jadi yang kita tabrak itu orang baru datang dari Bali juga itu. Satu keluarga, ada anak kecil juga, kita kaget untungnya nggak ada apa-apa kan gitu. Mobil itu masuk ke got yang kita tabrak, nah kita mobil itu terguling. Jadi posisi mobil itu berada di tengah-tengah. Garis Jadi putih. menghalangi dia. Garis putus. Jadi yang Sama ke yang depan ini ya? bisa posisinya ke belakang, bawah. Kalian pernah nonton film action? Hampir mirip. Kalau seperti kita Fast and bayangkan Furious. kita bayangkan dulu kayak film-film action di luar sana itu loh. Mobil kita sampai gini. Dan suaranya Isi muka Tapi ini 2 kali itu. kejadiannya gini, mau nyalip, pecah ban, kita nyenggol mobil yang di sebelah. Kemudian mungkin karena Oleng. waktu itu oleng dan sebagainya sampai mobil kita kebalik. Mobil kembali. ya. Nah, yang saya mau tanyakan, kalian apakah baik-baik saja dalam mobil tersebut? Apakah ada cedera, pusing, luka? Ya. Asungare waktu itu ya ada benturan di dada sedikit, tapi tidak masalah. Tapi ada memar sedikit, Bang. Asungare semua selamat. Manusianya semua selamat Ya. gitu ya. Cuma Penumpangnya selamat. cuma satu bawangnya sedikit menggantung. Sama tabung tali tembel. Ya itu ya, nggak pakai sabuk pengaman. Ya, Sabuk pengamannya yang gantung. Posisi karena saya di depan kan, di depan kejadian memang benar-benar tak lihat atau apa. Nah, taruh dulu. Yang nyopir waktu itu siapa? Kusasa. Kasa. Terus di sampingnya? Dina. Terus di tengah? Belakang sama saya. Saya tengah, Lanang tengah. Pokoknya kita nggak ingat pada waktu itu. Tahu saya yang di belakang itu ada Pedro. Saya, Exxon, almarhum Modon, sama Kapia. berempat. Jadi pada saat itu jatuh, kan jatuhnya kebalik gitu. Jadi waktu itu keluar itu sudah yang penting keluar, ada yang ngerangka, ada yang berusaha nendang kaca. Kaca kan pecah itu, kaca depan pecah. Pikirannya sudah kayak film-film India. Dan warga sana bilang keluar cepat mobilnya mau meledak. Apalagi ada teriakan seperti itu. Keluar itu kan Berasa Panik itu yang keluar langsung rambut gimbal. Ini baca gimana? alien. Kan lucunya saya mau keluar nih, ada yang membantu menarik, kaget. Aduh, apa ini? Dan saya tetap diam. Karena Ditarik, kondisi shock. ditarik, tangan saya ditarik. Ditariknya ini kok. Tangan kepala. Nggak pernah ditarik rambut ya. Nggak bisa. Beracun ini. Air tangan satu keluar baru ditarik. Wih, apa ini? Gimana? Tapi kita tetap jalan, kita tetap berangkat. Dicari sama panitia juga ya, pasti ya. Karena pada saat itu kan gini. Dulu Kita- belum mau bertanya karena saya masih di kejadian ini. Ini perlu dikupas nih teman-teman. Kan kalian berangkat itu happy nih, kan? Iya. Antusias kalian ngeband di Bali, akhirnya dapat kesempatan main di luar Bali, di Kota Malang juga barometernya skena underground gitu ya. Band-band yang terkenal banyak sekali di Malang. Antusias, happy. Nyanyi nggak waktu itu? Nyanyi. Kiri kanan. Waktu itu Dengerin musik satu ya. hari itu full dari Bali sampai sebelum kejadian itu Bunga hitam. Lagunya bunga hitam. Perjuangan itu udah semangat. Akhirnya menabrak karena kalian dibantu kan kalian shock nih alat-alat Masih besar masih aman ya. Masih aman. Dari Pasir Putih itu ke Malang saya
kurang tahu geografis nih ya, kurang Iya. lebih saya dari Pasir Putih ke Malang itu masih jauh nggak? Masih jauh sekali. Setengah perjalanan lah. Setengah perjalanan ya. Perjalanan. Dari Pasir Putih ke Malang, akhirnya mobil kalian itu rusak, mobil sewaan. Dan ini apa ya? Kalian main Mantap main. dan apa ya perjuangannya kalau mungkin orang lain itu sudah menghentikan ya, sudah menghentikan sampai Gadot. situ saja. Ayo kita pulang lah, kita bereskan masalah kita ini. Kalau Karena- kalian masih main, Istilahnya nih, kalau kita pulang berarti kalah kita sebelum berperang. Prinsipnya seperti itu. oh berarti ada pembicaraan Oh, itu iya. ya. Pasti ada. Kita sebelum mau setelah kejadian, nah mobil kita kan sudah ditahan di Dari Polres. Polres Probolinggo. Berarti ada pihak berwajib Ya, ya. udah diamankan mobil kita. Nah, kita yang bersembilan ini katanya kita rebut di sana. Gimana? Tanggung. Nggak, sempat sih kita down nih mau balik nih. Untung ada Koko. Nah, karena Koko ada pada waktu itu, akhirnya dia memberi semangat sport lah. Karena masalahnya apa? Ini udah tanggung loh. Kalau kita balik, kita nggak ada momen main dah gitu loh. Artinya terbuang sia-sia lah semuanya ini kan. Jadi apalagi pada waktu itu kan hari Sabtu. Jadi untuk ngurus mobil itu kita belum bisa karena hari Sabtu kan Tetap hari Senin. nah, nunggu hari Senin itu. Oh, karena momen ya, itu ya. jadi dia juga nyemangatin anak-anak, ayo lanjut aja enggak apa-apa. Ketimbang kita balik. Akhirnya setelah rebuk juga akhirnya berangkat juga. Kita berangkat dulu. Dan kita kena tipu dulu. Waktu itu kena tipu. Udah jatuh. Itu pengalaman kita di Ranyo. Kita kan semua nih berlima ini pasti akan ingat kenangan 14 Juli 2007. Kena tipu gimana ya? Ini loh. Dari Situbondo ke Malang itu jauh sekali kan? Masih jauh. Ya setengah perjalanan lah. Nah, hampir 4 jam atau 5 jaman itu. Nah, setelah mencari apa kayak Cateran lah ya. Alternatif kendaraan. kendaraan mobil, kita sudah bayar, kita antar sampai Malang. Ternyata kita diturunin di Jember, Jember di mana ya? Jember, terminal Jember. Ya. Terminal Jember. Nah, benar. Di sana kita turun, bayangkan ke Jember ke Malang. Masih lumayan. Masih jauh. ya. Akhirnya kita estafet Naik bis. Jadi naik bis lagi bis dari lagi. Jember ke Probolinggo, Probolinggo ke Pasuruan, Pasuruan baru ke Malang. Arjosari. Arjosari kan. Bawa Tapi alat, buka terima pusat. kasih buat Cipeng. Oke, Cipeng. Ini kita lanjut, terima kasih sekali. Kita disambut di Pasar Singosari, di belakang Pasar Singosari ini rumahnya Cipeng. Benar. Nah, kita nyampe di sana sore, maghrib lah kalau nggak salah. Ya. Maghrib dia sambut kita, kemudian mandi di sana, kita dikasih makan dan lain sebagainya di sana, dijamu sama Cipeng. Terima kasih Cipeng, Cipeng Gundal. Terima kasih. Dan ini kalian berangkatnya hari apa? Mainnya kan hari Sabtu nih. Minggu, Ya. minggu pagi kita main. Minggu pagi main. Kalian berangkatnya Jumat berarti dong. malam, Ya. malam Jumat dini hari. Sabtu dini hari. Sabtu jadi deh, Sabtu dini hari jam 2, Ya. Sabtu dini hari. Itu bukan karena kesalahan sopir, bukan karena human error, karena Ya. mobilnya memang Memang, ini ya. ya. Dan memang mungkin dikasih sama Tuhannya, saya percaya Tuhan. Saya percaya dengan takdir dan lain sebagainya. Karena itu cobaan membuat kita semakin kuat itu kan ya. Ya. Kalian akhirnya menghadapi kecelakaan, mobil terbalik, mobil sewaan, akhirnya juga menabrak orang. Kena tipu juga. tertipu. Nah, Waktu itu ingat nggak bayarnya berapa ke catatan itu? kalau nggak salah kita bayarnya 100 berapa itu ya dulu ya? Bayar 100-an. Ya hampir kalau semuanya itu 400-an kalau nggak salah. Itu kayak kurang lebih segitu lah. Gitu ya? Iya, kurang lebih. Lumayan, Mudah-mudahan bro. yang mudah-mudahan yang nipu tuh kaya men. Mudah-mudahan biar nggak nipu orang lagi gitu maksudnya. Biar nggak ada mangsa-mangsa lagi. Dan kalian akhirnya main waktu itu dengan antusiasnya gimana itu? Kalian sudah menghadapi kecelakaan seperti itu. Akhirnya mainnya Ya dengan lagu. support Ya, teman-teman di powerful. sana juga Powerful, ya. di support. Kalian bawakan berapa lagu di sana? 6 ya? 6 lagu. Kalian main jam berapa ingat? Jam Jam 4 4 sore. Jam 4 sore ya. Itu band pembukanya Antipati Guna dulu Antipati Ranjau. Dan itu rusuh. Pasti ya. Ini cobaannya. Kayak sinetron Kita, ya. nah, Kita ini loh, main ada orang pada kesukaan saat Ranjo juga. main, Iya. di sana ada Pak di Universitas Merdeka ini ada main di depan itu nih penonton yang headbang dan lain sebagainya, popo dan sebagainya.
di belakang itu sudah tawuran pakai Pisau, Bambu tusuk-tusukan. masuk Tawuran lah. Gitu. Ya sedikit Pak. tawuran. Baku tikam nggak? Ini betul-betul underground. Ini pengalaman yang tidak terlupakan, benar seperti yang dibilang sama Lanang tadi. 14 Juli 2007. Kenapa Juli itu menjadi tragedi? 7 Juli gitu ya, 14 Juli. Akhirnya kalian main. Nah, masalah yang ditimbulkan ini dari kecelakaan mobil rencar yang hancur, menabrak orang, itu gimana itu? Setelah kalian main, setelah happy main, masalah lagi nih. Ya. Kalau itu gimana penyelesaiannya? Ya awalnya nyelesain di Polres lah. Ya, kita selesai di Kita kekeluargaan di dan Polres. support juga dari teman-teman Bali kan juga. Ya, karena pada waktu kita jatuh, kita nggak tahu, kita nggak ada kontak, nggak ada apa. Ternyata teman-teman di Bali itu tahu, Udah tahu. Sudah dengar. lanjut kecelakaan sampai kita ke Malang itu bersama-sama Cipel, dia sudah tahu bahwa kita ada kecelakaan nih gitu. Dan akhirnya ketemu sama anak-anak juga, kayak anak-anak Antipati juga tahu, kayak Andro, kayak Gato tuh tahu semua. Katanya nih, ya udah wis main aja, nanti kita bantu untuk ini gitu. Artinya untuk support lah, kita kan. Waktu dia- itu kalau boleh tahu ya nebusnya di polisi ataupun biayai mobil yang kalian tabrak itu kalau boleh tahu berapa sih nominalnya? Nah, Harusnya berapa doang? Total hampir 20 lah ya. Lebih. jadi ini pas kecelakaan mobil diangkut ke Polres Itu 5 juta. sama mobil yang kita tabrak juga. Akhirnya Mobil 5 kita mau ngambil mobil itu kita harus cabut berkas karena sudah masuk ke kepolisian kan. Dimintanya di sana pertama sih 9 juta untuk narik itu gitu loh. Jadi Ini kita tidak membocorkan apapun ya, Ya, kita menyampaikan yang ya. sebenar-benarnya. Yang waktu itu memang kita harusnya nggak menggunakan uang, akhirnya diminta sama petugasnya gitu ya. Ini oknum, kita Ya, nggak ya. instansinya kita nggak ini ya. Ya, Ini saya bilang kita karena menyampaikan yang sebenar-benarnya nih ini. sudah masuk berkas Itu 9 juta diminta sama pihak pihak berwajib, terus kita nego karena kita bilang bahwa ini untuk ngambil mobil ini. biar bisa keluar, bisa dibawa ke Bali. Jadi diminta, akhirnya kita nego minta keringanan karena ini kita bilang mobil sewaan, karena kita juga di sini untuk menghibur kan gitu ya. Akhirnya dikasih keringanan 5 juta. 5 juta. Akhirnya kita pikir-pikir, oh ya udah kita Waktu tebus itu saja kayak kan gitu. support sama Dan Reform. itu pun juga teman-teman banyak yang membantu di sini. Artinya saya masih Waktu itu transfer udah ada ya, udah gini ya. ada. Ya, transfer ya. Saya masih kerja di Ronson, kebetulan minta sama bos Ronson ya, Jaya masih, terus Pak Ali di Reform bantu juga, teman-teman juga ya berapapun. Akhirnya 5 juta itu terkumpul, kalian bisa. Itu berapa hari perlunya kalian? Itu 5 juta baru mobil aja loh Mobil keluar. Kang. baru keluar dari Itu belum yang kita tabrak. Yang nabrak itu berapa kan? Yang kita tabrak itu minta ganti rugi 5 kayaknya, tapi kita mampunya 4 juta. Itu berarti udah 5 juta, 9 juta. 9 juta habis. 9 juta tahun 2007. 2007. itu baru Kalau ingat gajimu kerja di Waduh, berapa dulu ya saya? 2 juta berapa gajinya? Mungkin ya hampir 2 juta, 1,9 atau 2 jutaan itu. Karena UMK zaman itu ya. Ya, masih WMR kan. Kan beberapa kali gaji. Ini teman-teman bayangkan saja, maksudnya saya membayangkan nominal uangnya nilai tukar Itu waktu baru- itu ya 9 itu juta. baru Memang di kalau sekarang Jawa, sih kan. gaji teman-teman sekarang ya 5 juta, 6 juta, oh gampang gitu. Tapi waktu itu gajinya cuma 1,9. Ya, WMR. Itu kalau Wawan minta 4 juta itu berapa potong kali gaji gitu. Akhirnya 9 juta kena kan ganti mobilnya orang yang kalian tabrak nih, terus nebus nih 9 juta. Mobilnya kan hancur. hancur. Ya, Kaca hancur, pokoknya kapnya sudah hancur, rim belakang. Caranya bawa ke Bali gimana? Jadi diperbaiki dulu. jadi kita bawa ke bengkel dulu nih. Bengkel dulu. Mobilnya ini dibawa ke bengkel Benerin dulu. dengan catatan pokoknya yang penting bisa dipakai aja dulu, nggak usah dah artinya dibenerin total gitu. Tapi kan Yang penting mobilnya aman dipakai. ada kaca gitu, kalian di jalan Dikasih Minjem kaca. dikasih minjem sama kaca. Kaca sama bengkel Pak siapa? Ya ada pokok bengkel di Ya, sana, bengkel. kebetulan ada Bantu teman lah. juga dekat. terus di sana. nanti balikin kacanya gimana? Masih di rumah. Masih di hukum. Nah jadi pada saat balik itu ini kebetulan ada teman-teman yang lain di mobilnya Kuku. Saya sama Kuku aja di mobil itu bawa. Yang rusak nih. Bawa dari Situbondo itu. Berarti yang bersembilan orang yang berangkat ini juga ngurus itu dong. Ngurus nggak pulang. Sampai baliknya hari apa? Dua band itu, dua band. Pokoknya hari Minggu kita hari Senin kita ambil. Hari Senin pagi. Rebo ya. Senin pagi kita ngurus itu.
Pagi. Selasa dini hari kita balik. Ya, Kan Selasa dini nginep hari. di Situbondo dulu di rumah temannya Koko dulu. Selasa dini hari kita balik. Ya. Berarti Wawan kan izinnya nambah dong waktu itu dong. Iya, mau nggak mau. Tapi kebetulan ya bos Jaya Ronson kan enak masih kerja di distro soalnya dulu kan. Apalagi tahu gitu. Oh, Ronson distro nih. Iya. Saya kira Ronson rumah sakit. Pikiran saya. Saya nanya waktu itu gajinya berapa? Tapi kan gitu. Jawa nih. Itu tahu kan? Yang Jaya bulan itu loh. Jaya Instan Karma. yang sekarang jadi Brave ya. Dulu kan masih sama kecek dulu itu. Ronson itu ya. Oh ya, tahu yang sebelah Ya, kiri kan ya. di jalan. Kena 9 juta belum lagi biaya hidup di sana gitu ya, tambahan biaya. Waktu itu ya kalau kita ngomongin biaya pokoknya terjadi lah, ngeri lah. Untungnya murah-murah ke sana ya. Sempat kita beli loh ke pasar pagi-pagi. Iya, saya beli. Masak Saya yang masak. untuk menghemat tak beli. Untungnya orang Kelungkung gitu ya, orang Kelungkung kan serombonan menggunakan sayur gitu ya memasaknya. Beneran kan? Benar ya. Jadi waktu pagi, saya sama Koko dan anak-anak pasar di sana di Situbondo, pasar tradisional. Kita cari yang bisa kenyang, murah, itu loh. Sayur, telur. Kita bikin kayak martabak sama sayur kayak capcay gitu. Itu saja sebenarnya Terus makanan nasinya? kita. Nasi sudah di sana. Ini kita terima kasih siapa nama Saya lupa temannya? juga itu temannya Kopi. Tapi almarhum udah almarhum. Hah? Udah. Ya, terima kasih buat Mas Agus. Mas Agus yang sudah menyediakan kita tempat rumah. Ya, pas Dan tinggal ini gitu ya. tinggal kamu di sini dulu sambil ngurus mobil dan lain sebagainya. Jika sudah selesai silahkan pulang balik kembali. Intinya gini teman-teman, Tuhan itu tidak akan memberikan kita sebuah cobaan yang tidak bisa kita jalani. Dia akan, walaupun cobaannya berat, dia akan mengirimkan orang-orang baik. Saya sampai merinding. Ya, Sampai saya percaya. mengirimkan kita orang-orang ya dikasih kita tempat, apalah jalan, teman informasi. Saya juga banyak dalam hidup saya, mungkin kalian juga Ya. banyak mengalami cobaan sampai di umur sekarang ya. Kalau saya sih 43, kalau kalian nggak tahu berapa, 40-an lah, 44 lah. Saya dia pun. Tahun lalu 30 dari mana? Ya. Akhirnya, Oke. nah kan itu sudah 9 juta habis di sana. Yang biaya makan nggak usah disebutin lah. Sudah. Sampai Bali akhirnya yang rent Biaya car ini, mobil, biaya mobil, yang Pertama rusak diminta ini. itu 50 juta. Nah, Wino yang tahu itu karena dia yang ngerenkat temannya dia. 50 juta. 50 juta. Saya kesana sama Bontal. Aha. Nah, diminta sama Rencar 50 juta. Bontal ngomongnya apa? Pak, kalau minta 50 juta, di kantong kiri saya ada surat wasiat, di kantong kiri kanan saya ada surat Rencar. Saya bunuh diri saja. Gila. Itu ingat siapa Win yang kamu sewain? Teman siapa? Ada. Ada lah ya. Nggak perlu digugling. Tapi kan sampai hari ini hubungannya baik. Masih ya, teman lah itu ya. Tapi kan itu kan permasalahan si awal dari 50 juta, akhirnya kita niat untuk memperbaiki, akhirnya kita ambil Mobil, ambil kita cari bengkel sendiri. cari bengkel sendiri. Jadi keluar baik, pulang pun baik mobil itu. Kita Ketimbang seperti kita itu. diminta 50 juta. Ya. Lebih baik kita bunuh diri aja. Benar men, itu dalam kondisi seperti itu kalau kita menghadapi masalah fungsi otak itu akan berkurang. Ya. Karena mencari ini pun dan untungnya ada teman-teman ya. Ingat waktu itu habis berapa untuk memperbaiki? 7 juta ya? Waktu itu kan kita ambil nih kita jadi istilahnya kita ambil perjanjian, oke, mobil 1 bulan kita ambil nih, kita perbaiki. Dia ngotot dengan 50 juta, kita ambil mobil. Akhirnya kita nyari bengkel. Akhirnya di Sibang. Bengkel pertama di Plongmoyo. Habis gitu, nah orang Rencar ini nggak percaya dia. Dicari mobil tuh di mana di bengkel, di mana akhirnya ditemukan di sana di bengkel. Akhirnya kita kongkali-kong sama bengkel yang di Plongmoyo. Bilang nominal sekian. Kalau misal di luar bengkel ini dengan nominal 50 juta, kita perbaiki di sini aja. Dengan nominal waktu itu 15 jutaan gitu. Akhirnya dia ambil, sama dia dipindah bengkel, akhirnya dia ngotot. Kenapa harus pindah bengkel? Istilahnya kita udah dapat dana 15 juta udah kembali normal. Kalau Bapak masih 50 juta kita nggak kuat. Akhirnya nego jadi 18 juta. Dari 50 juta ke 18. Kalian dapatnya yang di bengkel yang di Pulau Moyo itu berapa? Sebenarnya sih sama. Sama cuma kita kali kong sama bengkel itu bilang biar enggak kesannya 50 juta gitu. Bilang aja di bawah itu. Berarti suka makan gibul kalian.
Setidaknya gini loh, kita sudah banyak mengeluarkan yang di waktu di Jawa, waktu kejadian itu kita di sini. Kita bukannya Lari dari tanggung Lari dari jawab. tanggung jawab. ya, kita meminimalisir budget kita masing-masing. Karena pada waktu itu Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua memiliki sisi baiknya, sisi buruknya. Istilahnya orang yang punya mobil, Ya. kalian pun dalam posisi yang Ya, punya ya. mobil ya pasti pengen mobil kita tuh yang terbaik, kembali yang terbaik seperti semula gitu. Tapi kalau memang apapun itu yang sudah rusak diperbaiki nggak akan bisa seperti semula. Ya, Pasti ya. ada inilah. Nah akhirnya ketemu 18 itu memang 18 kalian mengeluarkan uang. Ya, 18 ini. Kalian membayar 9 juta aja sudah kesana sini Iya. dibantu sama orang. 18 juta ini gimana kalian? Kita ngadain basar, ngadain Ada acara. musik, dan dibantu dengan teman-teman juga, teman-teman band Bali kan istilahnya. Oh Terima kasih Ben Bali sudah bantu dulu di acara tanpa bayaran. Jadi awalnya sedikitpun, penggalian dana kita- tanpa aqua. Terima kasih. kita bikin acara basar pertama kan. Basar. Ya, berusaha siapa tahu dengan basar dulu kita bisa menutupi uang itu perbaikan mobil itu. Setelah kita adain basar, kita berapa hari basar itu ya? 3 hari ya. 3 hari kita adain basar. Setelah dapat untung juga belum cukup untuk Berapa untungnya waktu itu ingat nggak? untuk lupa ada itu karena hasil 1 juta. Basarnya di kampel. akhirnya Gila. setelah dapat untung berusaha nutupi ternyata belum bisa nutupi juga. Akhirnya rebuk lagi sama teman-teman, sama Koko juga. Koko sangat banyak membantu dia kan karena masih aktif di skena pada waktu itu. Dia sering bikin acara di Dembes. Itu ya udah kita bikin acara musik aja. Itu yang main 30 band. Jadi Dari pagi. tempat akhirnya Koko yang ngatur lah semua itu. Jadi dibikinkan di Dembes acara itu dengan tiket berapa pada waktu itu saya lupa tiketnya. Jadi kita ngundang band, kita surati band itu, kita istilahnya karena beberapa band itu udah tahu dan mereka sebelum itu juga support gitu loh, apapun nanti kegiatan yang dibikin ranjau untuk Ya penggalian dana ibaratnya ini, bahasa sekarangnya charity lah. ya, mereka support gitu loh. Ingat nggak kalian bandnya? Sebutin deh yang kalian ingat lah. Klon, Skerobam, Lempea. Lempea yang lagi hit pada saat itu. Bro Mardika. Semua Jadi Band-band besar. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak tuh. Ya. Nanti gimmicknya akan saya sampaikan ke Instagram, Facebook. Kalau kalian masih ingat dengan cerita ini, kalian komen ya teman-teman band. Kan sebagian besar teman-teman personil itu saya temenan di Ya, media sosial. Akhirnya dapat untung 1 juta. Acaranya dapat untung berapa? Pokoknya dari total semua itu kita kurangnya tinggal 7 juta kalau nggak salah. Dari Setelah pembikinan- Basar acara 2 kali ya. Acara 2 kali. Bener kan ya? Iya. Patriot yang bikinin semuanya? Ya. Nggak, kalau di Basar kita bikin Nah, acaranya? Acara musiknya ya. Acara musiknya. Patriot yang bikinin. Berarti dari 18 kurang 7 juta berarti dapat 11 juta dong Ya. dari acara itu ya. Terima kasih banyak juga buat Koko nih. Koko Patriot dan teman-teman band semuanya yang terlibat. Waktu itu saya MC nggak ya? Belum. Belum MC nih waktu itu. Belum naik daun Pak. Saya MC itu seingat saya 2006 udah. Demon main waktu itu kan. Demons main. Main. Oh berarti belum saya. MC berapa ya? Ya masih anak band lah. Tapi saya nggak ingat loh kejadian ini. Saya nggak kebayang ya. Tapi ketika kalian mobilnya jatuh itu saya tahu. Rentetan ini saya dengar ceritanya. Saya baru nih pertama kali dengar ceritanya sampai kalian. Yang saya tahu itu cuma yang 9 juta itu sebenarnya saya dengar. Yang kalian sampai akhirnya membayar di sini. Terus akhirnya 7 juta ini gimana caranya? Padahal lagi. Jadi 7 juta sisanya itu kita kan apalagi mau dibikin kan karena masalahnya untuk charity basah sudah. Udah 2 kali nggak enak lagi dong manggilin Musik temen. sudah apalagi masa kita mau jual diri. Sampai kepikiran. Akhirnya Sampai kepikiran udah itu. Udah jual diri satu nih. Bukan jual diri, jual dubur. akhirnya Waktu itu renang masih rame kan itu ya. setelah kita berunding, akhirnya sebuah keputusan kita ambil. Wawan yang sangat berbesar hati waktu itu, nih pakai BPKB motor saya, tapi cara ngelunasinnya kita urunan patungan tiap bulan bayarin. Waktu itu motornya apa, Wan? Sogun banyak. Juta, Wan, harganya, Wan. Nah. Dijadiin dapat berapa? Nih ada Kurang lebih lah 3 juta. 3 juta. Ada 4 waktu itu juta lah. ya waktu itu ada Teman, ya teman. tanda konteks teman dekat dari salah satu kita. Saya tahu ya. Tidak perlu kita bahas karena tidak ini ya. Karena tidak baik untuk kesehatan. Nah waktu itu dialah menolong kita
nih karena Bawa dia ke punya kantor bapak, sebuah bapak LPD punya- lah. ya namanya mah Simpan koperasi pinjam. simpan pinjam di sana. Sini saya bantu. Nah, akhirnya terima kasih yang sudah bantu. waktu Motor itu. yang seharusnya seharga cuma 4 juta sampai dapat itu dikasih 20 juta. pinjaman 7 juta lah untuk kita melunasi ke bengkel. Dan akhirnya selama berapa tahun Wan? Kita melunasin itu kurang lebih 2 tahunan ya, 2 Itu kan tahunan. 150 per orang itu. Sekali sekarang segini kan. Lima. Ya sekitar gitu lah. Itu koperasi dulu ya. koperasi terlalu jauh. Hampir segitu. Jual dulu ya. Tanpa bunga loh itu. Makasih ya bro. Bro, makasih bro. Sis dan. Sis, makasih sis. Jadi gini teman-teman. Tanpa bunga sis. Clue-nya seperti ini. Jadi orang yang membantu ini dulu punya hubungan dengan salah satu Silakan dekat. Dan akhirnya karena jodoh siapa yang bisa menentukan ya. Akhirnya memilih jalan masing-masing. Jadi kita nggak menyebutkan nama karena takutnya nanti pasangan yang sekarang juga merasa Tapi kita gimana tetap gitu. berhubungan dan baik. sebagainya. Tapi Ketemu. kamu tahu kok diri kamu siapa yang membantu itu. Tapi kita tetap terima kasih Iya. karena kita sudah jalan dengan jodoh kita masing-masing gitu kan ya. Oke. Tapi cerita indah itu pernah terjadi, jangan dilupakan men. Ya. Tapi diulang kembali itu jangan. Dilupakan juga jangan. Akhirnya kejadian tersebut akhirnya beres. Apakah itu penyebabnya Ranjau Pakum down kah itu? Nah, ini setelah kejadian itu kita merasa sudah merasa Jenuh lah, jenuh. dona. Aduh, nah, sempat apa namanya kita vakum itu sampai tidak ada main sama sekali. Sudah Kontek-kontekan kontak juga jarang juga. Saya juga balik ke Kelungkung kerja di Padang Kebakaran. Saya balik ke Tabanan. Pantesan nih pada mau bakaran. Nah setelah itu apa namanya ada acara setelah vakum itu ada acara di Sakenaduin siapa itu ya waktu Brother yang bikin acara di Bakaran. Patriot juga. Patriot ya? Oh iya Pak. Pas dia ribut, Ya, Waktu benyek tas. ya. Itu acaranya Patriot sama Brother. Pokoknya saya ikut di panitia kok. Itu kalau nggak salah tahun 2007 juga itu ya. Desember ya. Akhirnya setelah itu udah terakhir vakum. Ngomonginnya ya udah ini dah terakhir Ya. Ini bukannya bubar sih. Bukan bubar, Kita kita- terakhir Kita ya udah, apa kita namanya Istirahat dulu lah. kita hiatus lah iya. introspeksi diri, kita berpikir yang ke depannya dan lain sebagainya waktu itu sampai kita vakum. Nah, setelah vakum ada kita main lagi ya? Enggak, 2009 ada ya. 2019 ya. 2019 di Twice kemarin waktu acara Ya, apa itu? itu kan udah lama, Nah, itu udah lama ya, vakum. udah lama vakum sekali. Nah, klimaksnya kita bangkit lagi nih setelah pesan-pesannya. Ini saya mau kalian karena kesempatan yang bagus ini mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya nonton di channel saya. Kalian silahkan mengucapkan terima kasih deh dari pribadi masing-masing ataupun yang membantu kemarin acara di Malang secara band personalnya silahkan lah kalian ucapkan terima kasih. Oke. Saya dulu ya. Ya. Oke, terima kasih buat yang pertama nih ke yang anak Tabanan, Koko Patriot yang sudah mensupport Habis-habisan lah, habis-habisan. kita tragedi dan lain sebagainya. Nah, terima kasih buat semuanya. Mungkin ada teman kita biar kebagian semuanya. Ya buat band-band yang sudah bantu kita waktu tragedi, Pengalian dana. ya pengalian dana, yang sekarang masih aktif sampai detik ini juga aktif. Keren, kalian keren, sumpah keren. Terima kasih. Keren. Bukan hanya karena membantu dibilang keren ya enggak ya? Keren. Support ya. Ayo Win, siapa Win? Ada ya teman-teman istilah kayak Almarhum Odon, Ari juga, Kapia. Sakase, Kapia, Rodelis lah teman-teman yang sudah udah mensupport Ranyu dari awal sampai sekarang. Thank you banget. Udah supportin. Saya ya sama sih sebenarnya sama semua ya. Pokoknya tetap terima kasih bantuannya sama supportnya waktu itu pas kejadian. Pokoknya saya semua. Ewan. Kalau saya sendiri sih karena tragedi ini membekas banget ya buat kita pribadi, band pribadi saya sendiri juga. Terutama kejadiannya juga di Malang. Di teman-teman di Malang, terima kasih ada Bunda, ada Antipati, semuanya lah semua. Dan juga teman-teman di Bali juga
ada Ripong pada saat itu Pak Ali, banyak sih, 31 ada dinamit banyak pokoknya yang teman-teman pada saat itu kan distro lagi kencang-kencangnya pada saat itu kan banyak ya. saya herannya mereka pada tahu gitu loh padahal kita belum mengabari ya. ke kita. Dan juga ya teman-teman di Ranjau sendiri yang dari awal entah mereka sekarang masih ada entah sudah tidak bersama kita lagi di band tapi tetap menjadi keluarga besar di Ranjau ini sehingga Ranjau ini masih ada sampai sekarang gitu loh. Itu aja sih sebenarnya Spot. Makasih banyak untuk itu. Nah, siap. Nah, sebagai penutup nih, pernahkah Lanang istilahnya itu kan kamu ngajar ya? Iya. Lanang ngajar ya? Ngajar apa? Seni budaya dan prakarya, 2 mapel saya pegang. Berarti jadi wali kelas? Jadi wali kelas itu kelas 9J sekarang. 9J ya. Pernahkah itu ketika karena antusias kembalinya Ranjau ini ketika masuk kelas tuh, oh yang di belakang ayo dong maju. Pogo. Nggak ada di kelas nih. Pernah gitu. Bukan seperti ini ya. Saya tuh menyembunyikan sebenarnya jati diri saya di luar itu. Oh, berarti muridnya dan teman-teman guru nggak tahu nih. Jarang tahu, ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi saya seperti ngajar itu biasa seperti layaknya guru seperti biasa. Seperti biasa. Tapi kalau di luar pada saat saya main, saya biasa action panggung dan sebagainya kembali ke aliran. Tetapi kalau di namanya guru juga ya harus punya rasa punya hati juga. Iya. Seperti itu. Nah, ada juga pada saat saya main di Semarapura Bising 1 ya. Semarapura Bising 1 itu ada di kota saya sendiri, di tanah kelahiran saya sendiri. Saya main waktu itu bersama Rumble Voice ya. Sama Rumble Voice pertama. Yang kedua baru Nespron. Setelah Ranjau Vakum lah. Saya Vakum. Itu beberapa murid yang saya ajar itu nonton di sana pada saat saya main. Panas ya seperti itu. Akhirnya besok ya itu kan hari Sabtu ya, Senin lagi 2 harinya. Dia ketemu saya pada saat saya ketemu dia di sekolah. Pak. Ini yang senang musik nih. Anak-anak SMP yang kelas 9 itu yang sudah senang musik. Nah, dia bilang, "Pak, akhirnya saya berusaha menahan dia. Kamu sama saya aja yang tadi." Itu saya. Berarti saya tidak pernah bilang, "Oh, saya punya band ini." Saya nggak pernah ya. Beda ininya. Karena istilahnya kita membawa wibawa seorang guru tuh menjadi teladan gitu ya. Kita pengen anak-anak murid kita itu nggak mengikuti istilahnya hal-hal buruk yang pernah kita lakukan gitu ya. Bener gitu namanya. Hampir sama seperti itu. Karena kita harus menjadi teladan ya. Nanti kan ada semboyan guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu ya. Jadi, kalau kita menceritakan bapak juga dulu. Kalau zamannya saya di SMUTP, guru saya seperti itu. Saya dulu gitu gurunya. Jadi kita juga tambah guru aja seperti itu. Kan kita siapapun mau zaman apapun orang yang di bawah kita, apalagi menjadi anak didik itu akan mengikuti apa yang kita lakukan itu ya namanya. Tapi setidaknya kita mengarahkan dulu ya. Sebelum sama seperti saya. Sama seperti itu sih. Ya. Kalau saya sih menganjurkan tidak, melarang tidak gitu. Karena dia punya konsekuensi masing-masing dari sini. Karena ya perkembangannya harus diikuti ya, jatuhnya dulu ya nanti sampai sekarang teman-teman pun masih apa yang baik kamu lihat itulah yang mengikuti. Setidaknya selama itu menurut kalian positif, tidak melanggar norma, tidak melanggar sebuah kriminal dan sebagainya, silakan gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang Pak dari profesinya kan kalian masih aman ya gitu ya, maksudnya kan dari loncatan Lanang ini yang paling dari paling apa? Berandal. Ekstrem lah, yang paling ekstrem deh. Guru tuh ini paling teman-teman ya bisa dari emosi juga kan perlu ini ya perlu pembelajaran juga dari dirinya Lanang itu. Untung nggak isi kerauhan. Lagi berat deh. Dan kalian sekarang yang paling krusial yang saya tanyakan ini nih, kenapa kok ngeband lagi? Kan kalian sudah punya tanggung jawab nih, masing-masing juga punya tanggung jawab. Ngeband itu seperti saya bilang di awal tadi perlu komitmen yang besar.
Apa yang kalian mau bawa ini? Apakah sekedar hobi, healing, senang-senang kembali mengingat masa lalu, atau adakah misi di balik itu yang mungkin memperbaiki zaman dulu di Ranjaunya? Kalau di Ranjau sih sekarang ini istilahnya kita sih konsep reuni sih. Konsep reuni. Reuni. Pertama kita bertiga masih di grup WA itu masih bertiga. Bertiga siapa aja tuh? Saya, Lanang sama Wawan. Dan dia nyala, yuk kita ngeband lagi. Ini sebenarnya ini ya. Ini karena Koko juga. Koko lagi. Ini loh. Kemarin acara anaknya Koko kan mendadah di mana Sakenan ya? Ya, Sakenan. Nah, tuh. Saya diundang dan saya ke sana. Nah, mengundang Loro Malang nih, mau ngadain tour. Oh, yang kemarin yang di Loko Bar. Saya dikasih tahu sama Koko, Ji, gimana? Ranyo bisa main nggak? Benar, terus sekarang mau ke Bali, tahun ini. Nah, saya lempar lah ini apa yang dibilang sama Koko ke grup yang bertiga ini. Ya. Oh, nah, ayo, Wina, ayo, Wawan, ayo. Oh, gini dulu. Teman kita yang keluar dua ini luar grup, kita tarik dulu. Enggak, saya chat dia dulu pribadi. Ranyo mau main lagi gimana? Bisa apa enggak? Gitu ya. Ayo, gitu. Pecon juga, ayo gitu. Saya masukkan lagi di grup. Istilahnya konsep reuni kan kalau satu udah nggak bisa main ya udah band itu udah nggak jalan lagi. Itu. Nah, Nggak jadi pengganti maksudnya. Nggak jadi pengganti. Kita nggak pernah berpikir seperti itu pada waktu. akhirnya setelah sudah masuk grup nih, kita semacam rapat kecil lah di band. Gimana Mau bawa kemana nih sekarang? bawa kemana Ranjau ini sekarang, karena kita sudah lama kan. Kita bubar atau kita maju, ada yang mundur, saya nggak kuat lagi di band, silakan cari pengganti. Itu misalkan ternyata antusias kami berlima, ayo kita Ranjau lagi gitu. Di sana bangkit kembali jiwa-jiwa muda kita. Itu tanpa disengaja kita bangkit dari bawaan, ayo gitu. Padahal dia sudah punya band, nah banyak Ya, banyak kita, lah, kita semua maksudnya dia punya band yang aktif sampai sekarang. Iya. Kalau kalian tadi sebutin itu kan semua ada yang aktif, ada yang ya, enggak. semua. Akhirnya mungkin chemistry kita di band itu dirayu, memang skill kita mungkin bukan skill ya, jiwa kita mungkin dirayu. Karena kejenuhan juga kan, kejenuhan istilahnya dari masing-masing udah lama udah nggak pernah ketemu, istilahnya sekali ketemu udah euforia, wah gimana nih gitu. Apalagi dengan cerita yang kemarin ini ya. Akhirnya kembali lagi. Akhirnya main di sana di Loko Bar kemarin, acara tour apa nama acaranya ya, lupa saya. Noise of Dari Terror. Noise of Terror, Begundalo Auru Tour. Nah di sana kita rapat kecil di sana, itu dah mulai, ayo Menata lagi lah. kita bangkit Ranjau kembali Dengan konsep, dengan konsep yang mulai berkreasi lagi. dan Menuntaskan sesuatu yang tertinggal. sangat ini sekali ya. Kita kemarin waktu sampai mengingat lagu loh. Kita sudah Ingat lagi lagu yang akhirnya siapa yang punya rekaman di share di grup. Saya juga paling mana lagunya apa? Akhirnya dengerin, oke, yang ini ternyata iya baru. Nah itu. Sempat kemarin setelah di acara itu dah Noise of Terror, kemudian ada tour Extreme Decay, cuman band kita dari Malang juga. Nah kita bikin lagu itu cuma sekali aja latihan, langsung 2 harinya langsung main. Langsung dibawa. Itu lagu baru. bikin lagunya gitu. Iya. Karena kalian juga kan masih ngeband, pasti juga kalian di rumah tuh nyari-nyari lagu gitu kan ya, bikin-bikin lagu, akhirnya dibawa. Semangatnya kita tuh di grup, Winner bikin materinya, saya disuruh bikin, mungkin kata-katanya. Liriknya seperti apa? Liriknya apa? Ya oke. Saya bikin lirik, Winner bikin materi, Bontal, drumnya kayak gini, di grup ini, di grup, apa namanya, pecon di drum ini, bassnya seperti ini, sudah, Eksekusi langsung di studio. langsung di studio, latihan sekali, Langsung jadi. lagi 2 harinya langsung main di Extreme Decay. Jadi lagunya jadi. Langsung jadi. Lagu yang terbaru. Berarti nanti rencananya bikin ini, bikin EP kah, bikin apakah, bikin karya adakah? Rencananya album lah semua. Oke. rencananya bikin panti asuhan.
Karena udah unsur. Konsep awal sih single clip. Bikin single dulu ya. Single clip. Langsung rencananya sih kita udah rembuk kemarin. Kita lagunya yang mana lagu ada terbaru. Kita bikin video klip, kita posting di YouTube kembali. Nah, Ya untuk memperkenalkan lagi lah. Ini loh, bahwa yang- kita banyak yang lagi sekarang gitu ya. Baik, teman-teman, mereka sudah komitmen lagi ngeband. Ini berarti bukan reuni sekali dan langsung hilang lagi, enggak ya? Kalian sudah punya planning untuk bikin single, bikin video klip kembali. Dan video klip sekarang bukan tugas TA loh. Bukan. itu tahun 2005 Berapa tahun ya? 17 tahun. Dan nanti akan lebih digarap dengan kekinian loh ya. Ya. Jadi nggak kalah dengan band-band muda sekarang gitu ya, berani diadu seperti Ya, kata Wina mudah-mudahan tadi, bisa dan diterima. ya, aransemen ulang lagi. Mudah-mudahan nanti nggak seperti kesalahan-kesalahan yang dulu 15 lagu nggak dibikin fisik, 6 lagu nggak dibikin fisik. Nanti berapapun kan kita nggak berani janji juga nih karena Ya. kesibukan kalian masing-masing sampai kapan pun ini kan kita belum tahu nih. Kan niatnya juga sampai nanti lah sampai elek gitu. Berapapun lagunya nanti ya entah 3 entah 4 ya bikin lah ini albumnya. Ya dari masukan saya gitu nanti kalau ini pun kembali sudah nggak ngumpul lagi karena kesibukan atau mungkin karena sudah resep dokter yang meminta asam urat dan kolesterol. Itu beda lagi. itu sudah terjadi loh dengan kita. Kalau asam urat sudah terjadi itu. Yang Seperti penting migrain tuh. ada ejakulasi dini. Lemah sawat Nanti reuni ini tidak kabut gitu ya, tidak pong, tidak kosong. Istilahnya bikin rilisan fisik. Memang lagunya udah direkam, tapi fisiknya harus ada. Iya. Jadi untuk kalian nanti tempel di tembok, kalian masih punya pegang satu-satu. Nanti itu menjadi cerita ke anak cucu kalian, gitu kan teman-teman ya. Pencapaian lah. Pencapaian di skena Bali tentunya. Dan teman-teman, segitu dulu kita ngobrol bersama Ranjau. Dari awal sampai terakhir tadi mungkin tidak mewakili perjalanan kalian dari tahun 2007 sampai 22. Yang penting intinya teman-teman sudah tahu bagaimana terbentuknya, akhirnya berkarya, akhirnya down karena tragedi, akhirnya kembali lagi. Teman-teman sudah tahu semuanya. Dan sekian dulu, saya Second Black Dog bersama Ranjau. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao.